Oke, baik. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yeri Mau. Pada pertemuan yang ketujuh ini saya akan membahas demokrasi Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas dalam demokrasi Indonesia ini sendiri? Kita akan bahas yang pertama itu makna dan prinsip demokrasi. Makna dan prinsip demokrasi itu sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu prinsip-prinsip demokrasi, makna dan arti demokrasi. Yang ketiga itu pelaksanaan demokrasi. Dan yang berikutnya juga saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi. Yang pertama itu makna dan prinsip demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan untuk rakyat dan dari rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuasaan yang mengatur pemerintahan. Dengan kata lain, kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Berikutnya itu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi di Indonesia mencakup beberapa poin penting. Yang pertama itu kebebasan berpendapat. Warga negara memiliki hak menyatakan pendapatnya secara bebas dan tanpa takut akan represi atau hukum sejauh tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Yang kedua itu hak memilih dan dipilih. Warga memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dalam pemilihan umum untuk menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Yang ketiga itu pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat itu perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Yang kelima itu keadilan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi semua warga, termasuk dalam hal distribusi sumber daya kesempatan. Yang keenam itu pemerintah berdasarkan kehendak rakyat. Pemerintah harus beroperasi sesuai dengan kehendak rakyat dan kepentingan rakyat yang tercermin dalam proses pembuatan kebijakan dan transparan partisipatif. Berikutnya itu prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang pertama itu prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua itu prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa
Sementara kebijaksanaan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran atau rasionalisme. Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Yang ketiga itu prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam. Dan yang keempat itu prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamankan kepada para wakil rakyat. Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang berikutnya itu pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang pertama itu demokrasi parlementer atau liberal yang terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat UUD RIS pada tahun 1945 dan UUDDS pada tahun 1950. Yang kedua itu demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik masa demokrasi parlementer. Berikut karakteristik utama pada era demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, sistem kepercayaan kacau. Yang kedua itu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong membuat peran lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Yang ketiga itu hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. Yang keempat, kebebasan pers berkurang. Yang kelima, beberapa surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Dan yang keempat itu sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan suatu daerah. Yang ketiga itu demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang terjadi pada tahun 1965 sampai tahun 1998. Demokrasi Pancasila lahir karena berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Maksud demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat itu demokrasi Pancasila pada era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru ke reformasi. Berikut pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi. Yang pertama itu pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua itu partai-partai politik lebih mandiri. Yang ketiga itu lembaga demokrasi lebih berfungsi. Dan yang keempat sendiri konsep trias politika atau pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh.
aspeknya itu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi itu sendiri dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kedua itu pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun di masyarakat sebagai bentuk aplikasi. Sebagai bentuk aplikasi ini dapat sebagai bentuk aplikasi ini nilai demokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya. Dan yang ketiga, itu pendidikan non formal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dalam berinteraksi, sebab pendidikan di luar sekolah maupun variabel maupun parameter yang signifikasi terhadap pembentukan jiwa seseorang. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Anjir, depan.